Assalamualaikum, balik lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Indonesia kandidat terkuat untuk ambil alih hak veto Amerika Syarikat. Nah, jadi itu dia ya, kekuatan Indonesia ini sudah mulai besar gitu kan di peringkat global. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Indonesia kandidat terkuat untuk ambil alih hak veto Amerika, Rusia, China beri sinyal dukungan kepada Indonesia. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi buka suara terkait isu bahwa Indonesia akan mengambil alih hak veto Amerika Serikat, atau menjadi anggota tetap di DKPBB yang memungkinkan Indonesia mempunyai hak veto sama seperti Amerika, Inggris, Perancis, Rusia dan China. Isu ini muncul tak berselang lama setelah rapat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, DKPBB, yang kembali gagal menghasilkan resolusi gencatan senjata untuk menghentikan perang Israel-Palestina di Gaza. Retno mengatakan Indonesia menyesalkan kegagalan hasil rapat tersebut. Pernyataan Retno itu disampaikan melalui cuitan di akun X pribadinya seperti dilihat Sabtu, tanggal 9 Desember tahun 2023. Retno mengatakan Indonesia selama ini menjadi salah satu negara yang terus mendesak agar perang di Gaza segera dihentikan. Penyalahgunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB oleh Amerika Serikat rupanya berbuntut sangat panjang. Amerika dengan terang-terangan menentang keputusan 99% Majelis Umum PBB untuk menghentikan eskalasi konflik di jalur Gaza. Sejumlah suara pun bermunculan untuk mencabut hak veto yang dimiliki oleh negara adidaya tersebut. Anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat, Perancis, Inggris, China, dan Rusia memang memiliki hak eksklusif yang disebut dengan hak veto. Penggunaan hak veto selalu menjadi hal yang dapat diperdebatkan, lantaran kerap kali disalahgunakan demi kepentingan salah satu negara atau kelompok saja. Menurut Retno, harus ada sikap yang jelas dilakukan dalam menyelesaikan perang di Gaza. Retno menilai penyelesaian konflik tersebut tidak bisa mengandalkan kepedulian dari beberapa negara. Mayoritas negara yang hadir menuntut adanya gencatan senjata dan penghentian serangan kepada warga sipil agar bantuan dapat disalurkan kepada warga Gaza. Dewan Keamanan sendiri beranggotakan 15 negara dengan 5 negara yang memiliki hak veto. Dewan Keamanan PBB kini menjadi sorotan setelah gagal menghasilkan resolusi untuk menghentikan kekerasan. Agresi Israel di Gaza, misalnya, tidak pernah terselesaikan akibat Amerika yang selalu menggunakan hak vetonya terhadap resolusi yang berkaitan dengan Israel-Palestina, berdasar pasal 27(3) Piagam PBB. Dalam pengambilan suara masalah non-prosedural, harus terdapat 9 suara yang di dalamnya terdapat 5 suara negara anggota tetap, dan tak ada satupun veto yang dikeluarkan. Resolusi terbaru yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Antonio Guterres kembali kandas lantaran dihantam veto oleh Amerika Serikat. Padahal 13 dari 15 anggota DKPBB telah menyetujui resolusi tersebut. Hanya Inggris yang memilih abstain. Amerika Serikat pun melawan keputusan dunia untuk menolak menghentikan konflik yang telah memakan lebih dari 17.000 jiwa itu. Dalam rapat tersebut, sekutu AS, yakni Jepang dan Prancis, ternyata menyetujui resolusi DKPBB untuk gencatan senjata di Gaza, melawan sikap AS, pihak Kementerian Luar Negeri dari Mesir, Yordania, Otoritas Palestina, Qatar, Arab Saudi, dan Turki sudah di Washington DC untuk bertemu Menlu AS Antony Blinken. Indonesia sebagai salah satu negara anggota DKPBB tentu menyesalkan keputusan Amerika Serikat tersebut. Melalui Menteri Luar Negeri Indonesia, Ibu Retno Marsudi mengatakan bahwa AS telah melumuri tangnya dengan cairan berwarna merah dari para anak-anak dan perempuan Gaza yang telah gugur akibat agresi militer Israel. Sekjen PBB sendiri mengaku sangat marah dengan keputusan Amerika Serikat, di mana dirinya mulai mempertanyakan kegunaan hak veto yang jelas-jelas malah membuat dunia semakin jatuh ke jurang konflik yang berkepanjangan. Guterres pun ikut mendengar teriakan-teriakan agar hak veto yang dimiliki Amerika Serikat untuk dicabut atau dipindahkan ke negara lain. Tentu menurutnya hal ini bukanlah hal mustahil untuk terjadi, tetapi tetap tidak akan mudah. Hak veto sendiri adalah sebuah wewenang khusus yang didapatkan oleh sejumlah negara utama pemenang Perang Dunia Kedua, di mana Amerika, Uni Soviet, sekarang Rusia, Inggris dan Perancis adalah anggota awal dari Dewan Keamanan PBB. Republik Rakyat Tiongkok, RRT, baru bergabung atau dilantik menjadi anggota tetap DKPBB pada akhir 1971. Hal ini guna menyeimbangkan kekuatan politik di PBB yang awalnya selalu didominasi oleh Amerika, Inggris dan Perancis. Lalu bagaimana potensi Indonesia untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB?
Sebelumnya perlu diketahui, Indonesia sendiri resmi menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan, DK, Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Terpilihnya Indonesia disebut sebagai bentuk kepercayaan masyarakat internasional atas kemampuan diplomasi Indonesia. Menjadi anggota tidak tetap DK PBB bukanlah hal baru-baru Indonesia. Sebelumnya Indonesia pernah menduduki posisi ini pada periode tahun 1973 sampai tahun 1974, tahun 1995 sampai tahun 1996, tahun 2007 sampai tahun 2008 dan tahun 2019 sampai tahun 2020. Terbaru, pada saat pemilihan anggota DK PBB oleh seluruh negara anggota PBB Juni tahun 2023 lalu, Indonesia mendapat dukungan 144 suara dari 193 negara anggota PBB. Sebagai anggota DK PBB, Indonesia akan menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai mandat Piagam PBB. Banyak pengamat menilai, dunia mulai jenuh dengan gaya kepemimpinan Amerika Serikat dan kini tengah mencari keseimbangan baru. Indonesia pun disebut-sebut layak menjadi salah satu anggota tetap di DK PBB. Hal ini lantaran Indonesia kini termasuk negara dengan tingkat PDB dan kekuatan militer terkuat di dunia. Proyeksi ekonomi Indonesia pada 2045 bahkan akan menempatkan Indonesia menjadi negara terkaya kelima dunia, setelah China, Amerika, India, Jepang. Oke guys, jadi tadi ya videonya ini. Jadi Indonesia kandidat yang kuat gitu ya, untuk menjadi anggota tetap di PBB ini. Sebelum ini tuh Indonesia sudah pernah 4 kali ya, menjadi anggota tidak tetap di PBB ini. Dan ya tidak mustahil juga gitu kan kalau Indonesia akan menjadi anggota tetap sekaligus akan ada gitu ya hak veto di PBB ini. Nah, keren Indonesia. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.